negara kesatuan atau negara desentralisasi, sebagian kewenangan yang ada di pusat dikasihin untuk daerah. Ini deh kamu saya kasih kewenangan untuk mengurus rumah tanggamu sendiri. Dari pusat ke daerah. Kedaulatan ada di tangan pusat. Ya kan? Nah, tapi kalau federal itu adalah negara bagian, ada negara bagian, terus ada induknya. Induknya negara federal, terus bukan federasi. Negara bagian-bagiannya. Lalu kita melihat bahwa bagaimana bedanya. Bedanya adalah kalau dia negara federal, berarti negara bagian itu punya kedaulatan penuh. Dia bisa buat undang-undang, dia bisa buat segala macam undang-undang dasar, dia punya kedaulatan penuh. Tetapi ke federasi dia hanya menyerahkan bagian-bagian yang dia perlu bantuan untuk dia digabungkan dengan mereka, bergabung dengan mereka. Misalnya bergabung dengan para pertahanan, kalau saya diserang negara saya ini kecil, federasi kecil, tentu saya pasti kalah dong. Berarti saya minta kepada negara induk sebuah perjanjian antar negara yang menyangkut tentang ketahanan dan keamanan atau pertahanan. Jadi macam-macam bentuk. Kalau kita melihat itu berarti negara bagian minta bantuan dalam bentuk sebuah perjanjian pada hal-hal tertentu dengan negara induk. Jadi agak kebalik ya gitu. Kebalik. Kalau dia kesatuan dari negara di pusat membagi sebagian ke daerah, tapi kalau ini negara federasi yang punya kedaulatan penuh menyerahkan sebagian kepada pusat. Ya. Paham kan? Itu ditanya lagi nanti. Ini sampai benar-benar jawabannya bisa bagus. Nah, hari ini saya akan masuk pada masih lanjutannya karena kita bicara sekarang kalau saya katakan bahwa negara apa itu namanya desentralisasi dengan otonomi sama enggak? Jangan kita beda ya. Saya kemarin juga pernah nanya tapi jawabannya belum benar. Desentralisasi sama otonomi beda atau enggak? Atau sama-sama? Pokoknya saya serahin semuanya ini kepada kamu daerah kerjain gini. Sama atau enggak itu aja jawabannya. Sama. Seluruh Indonesia sama kan? Makna desentralisasi dan otonomi itu sama atau enggak gitu ya Bu ya? Iya betul. Kalau ke pengertian saya kemarin itu desentralisasi itu pelimpahan wewenang ke daerah. Sementara kalau otonomi itu hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai perundang-undangan. Sebenarnya apa sih dia ngurus rumah tangganya tuh ada apa yang ditugasin sama orang? Apa dia ngurus rumah tangga sama dengan rumah tangga kita di rumah nggak? Bukan, kayak pembangunan daerahnya gitu Bu yang saya mungkin sampai situ saya ingat ya. Udah hampir bener dikit lagi sih. Ayo siapa yang bisa aku nambahin melengkapi. Kayak Bu kalau kasih hafalan banyak kan nggak hafal tapi kalau diskusi gini inget deh nempel. Nggak ada? Oh, Ibu yang dapat 100 kalau gitu dong. Ibu yang nambah dapat 100 ibunya ya. Ada yang mau nambah? Jadi kalau kita melihat beda. Ini loh kewenangan yang saya berikan kepada desentralisasi sebagian kewenangan. Ini pusat yang bilang nih. Sampai di situ ada kewenangan konkurensi bersifat pembagian kewenangan itu. Ada yang kamu urus di daerah ini loh. Kamu punya wilayah laut. Kita ini 18 mil ke situ punya kamu daerah kamu. Kamu mau olah ikannya, mau dijual kemana-kemana itu urusan kamu. Nah, ini ada kewenangan nggak semuanya kalau ada di laut semuanya terus laut yang melingkari dia itu semuanya jadi miliknya? Enggak. Jadi ada batasan-batasan kewenangan. Ada berbagai macam kewenangan yang terkait bagaimana dia bisa mengelola kewenangan yang haknya menjadi kewenangan dia itu diolah. Ngolahnya pun itu masih diatur oleh otonomi. Otonomi itu
Kamu urus yang ada. Oh, saya ada luas 18 mil, itu adalah wilayah teritorial saya. Berarti saya bisa kelola dengan baik. Nah, yang mengelolanya itu pun mendapat panduan dari aturan perundang-undangan yang ada di pusat. Ada batasan-batasan yang boleh dikerjakan dan milik pusat dan ada juga milik daerah. Jadi kewenangan yang dikasih itu bukan terus bebas merdeka, itu kewenangan itu tidak. Cuman dipandu oleh undang-undang perundang-undangan yang ada dari pusat ke daerah itu melalui sistem otonomi. Otonomi itu bergeraknya harus ada aturan mainnya. Ya. Kalau nggak ada aturan mainnya bisa antar daerah berantem di atas wilayah ini dan sebagainya. Ukuran-ukurannya itu ada standar dalam perundang-undangan. Ini yang kita akan masuk nanti. Jadi gitu ya. Jadi beda kewenangan yang dikasih dengan mengolahnya dengan hasil daripada yang diberikan tadi. Kita masuk aja ke kita mulai otonomi daerah lanjutan ya. Kan saya kita bicara ini otonomi ya, otonomi tapi tidak bisa terlepas dari desentralisasi. Tapi kuliah kalian ini kan kuliah tentang otonomi daerah. Kita melihat undang-undang otonomi daerah yang pertama kali muncul adalah setelah kita merdeka ada. Tapi bukan namanya undang-undang pemerintahan daerah. Ada undang-undang desa dan undang-undang. Pokoknya jenisnya tidak seperti yang sekarang. Belum naik ke atas permukaan, dikelolanya belum. Mengelolanya belum sampai ke atas permukaan. Jadi sifatnya dari zaman kita merdeka sampai zaman Soekarno sampai Soeharto stagnan. Nggak ada yang banyak dikerjakan. Karena aturan-aturannya belum banyak mengatur hal itu dengan baik. Lalu kita melihat bahwa di dalam pelaksanaan itu, dalam pelaksanaan sistem otonomi ini, kita melihat bahwa undang-undang yang mulai menerapkan aturan itu secara benar dan nyata itu adalah Undang-Undang 2299. Terbitnya Undang-Undang 2299 ini dilatar belakangi oleh apa sih kok dia tahu-tahu ada? Undang-undang yang ngatur yang benar sebelum zaman Soeharto. Kalau Soeharto dia karena sentralistik, dia nggak buat-buat, nggak mikir ini itu. Yang penting semua aturan dia yang buat, dia kerja apa kirim ke daerah, ini yang hasilnya kerjakan. Dia tidak pernah mengajak partisipasi masyarakat yang ada. Sehingga sistem pemerintahan pada zaman Soeharto adalah otoriter atau sentralistik. Sekarang kita melihat bahwa dalam perjalanan ini otonomi daerah itu stagnan dari presiden yang bersifat sentralistik ini, lalu muncul Undang-Undang 2299. Khusus mengatur tentang pemerintahan daerah atau yang dikatakan pada saat itu Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi pasti ikutannya desentralisasi ya. Sebenarnya apa yang mendesak harus ada undang-undang itu dan harus keberadaannya ada itu apa latar belakangnya di mana? Amandemen UUD 1945, Bu. Amandemen UUD 45. Amandemen itu juga merupakan gebrakan dari apa sih? Gebrakan dari apa? Amandemen juga. Amandemen betul, benar. Amandemen betul. Siapa yang jawab tadi? Bill Clinton, Bu. Oh, ya, kamu ketua kelas lah ya. Iya, Bu. Terus ada itu udah sebagian sedikit ya. Ibu nanti pertanyaan aja, nggak usah tugas-tugas lah. Pertanyaan ujiannya, pertanyaan essay, jawab. Makanya sekarang Ibu diskusiin mana yang bisa, mana yang nggak bisa tanya. Boleh. Tanya di belakangnya. Hendy, menjawab Hendy? Nggak apa-apa Hendy, salah juga boleh, salah boleh. Oh, Bu, saya jawabannya salah kali Bu. Nggak apa-apa, Ibu tadi nggak ada yang Ibu salahin kok, benar semua. Ayo. Nabila mau coba? Ayo. Nggak ada ya? Betul amandemen? Siapa? Maaf ya Bu kalau salah sebelumnya. Kalau menurut Mary itu karena pergolakan dari daerah masing-masing Bu. Jadi sejak tahun 1998 itu daerah-daerah itu pada pengen merdeka gitu loh Bu. Jadi itu untuk mengakomodir biar daerah-daerah itu meredam keinginan mereka, maka dibentuklah Undang-Undang 22 tahun 1999 di mana dibagi, karena dulu kan kita sentralistik tuh, sentralistik di mana pemerintah daerah itu tidak punya keluasan untuk mengembangkan daerahnya. Oleh karena itu daerah-daerah ini akhirnya mengadakan semacam kayak keinginan untuk
merdeka gitu, kayak berontak gitu loh Bu. Kita pengen merdeka nih, kita pengen punya kewenangan juga untuk ngurus daerah kita sesuai daerah masing-masing, karena daerah itu tidak bisa berkembang dengan baik seperti itu. Oke. Ada lagi? Bu, kalau saya memikirnya karena kan itu amandemen pertama tahun 99 ya, saya. Ya. Mungkin karena tuntutan reformasi di tahun sebelumnya tahun 98 yang memang salah satu isinya adalah untuk adanya tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya gitu, Bu. Ya. Kalau gitu saya tanya, reformasi itu artinya apa sih? Cepat buka Google, reformasi, keluar dia tulisannya. Boleh, udah bener Ibu Ima dicariin cepat, malah cepat jalannya, kuliahnya cepat. Tapi kalau nggak tahu nanti susah. Reformasi dia apa ya? Boleh lihat, boleh. Apa? Reformasi apa? Pembaruan ya. Perubahan ke arah yang lebih terbuka, lebih baru, lebih hal-hal yang diambil langkah yang terbaik. Itu adalah dari sistem sentralisasi yang pemerintahnya bersifat otoriter atau sentralistik. Semua di tangan presiden. Kapan rakyat mau berbuat untuk dirinya sendiri? Maka rakyat pada tahun 1998 itu berontak dari Sabang sampai Merauke pada mau minta bebas. Kami tidak mendapat keadilan. Hasil pendapatan daerah kami besar, tetapi kembalinya ke kami kecil. Kapan kami bisa membangun kemakmuran dan sebagainya? Ini perseteruan yang sangat gawat pada saat itu, sehingga Presiden Soeharto akhirnya lengser, turun dari jabatannya. Kalau tidak itu mahasiswa seluruh Indonesia sudah berada di Jakarta semua untuk bergerak minta Soeharto diturunkan. Ini mengandalkan sebuah pembaharuan dari sistem yang lama ke sistem pembaharuan. Di sini kita lihat bahwa sistem pembaharuan itu muncul setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, maka wakil presiden naik. Jadi kalau saya nanti ada soal ceritakan terjadinya reformasi dari sistem ini yang saudara ketahui dalam perjalanan sentralistik menuju desentralistik. Sudah disebut soalnya. Jadi disebut soalnya nggak. Tinggal jawabnya apa gitu. Oke, Ibu cerita Ibu nggak mungkin tanya yang nggak Ibu nggak kasih pelajaran. Nah di situ kita melihat bahwa perubahan pengalihan perubahan itu dari Soeharto ke Habibie. Habibie mengambil sikap melebih berpandangan banyak kepada bagaimana masyarakat harus diselesaikan. Akhirnya dia memberikanlah sebuah bentuk kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk wartawan yang memasukkan berita, nggak di-cut, nggak dibatas-batasi, terbuka dikasih. Keterbukaan demokrasi. Di situ kita melihat keterbukaan demokrasi itu Presiden pada saat itu sudah berubah menjadi Habibie, itu sudah membuka seluas mungkin kesempatan ini. Akhirnya dia juga memberi kesempatan yang goncangan hebat dari Timur yang mendaki kebebasan untuk mendirikan daerah sendiri. Timur itu kita punya dulunya, wilayah kita. Tapi dia berontak dengan minta bantuan Belanda, negara-negara Eropa. Akhirnya dilepaskan untuk memilih. Bukan dilepaskan begitu aja. Silakan saudara memilih partisipasi masyarakatnya untuk memberikan jawaban dalam sebuah referendum. Referendum memilih mau bergabung Indonesia ataukah mau berdiri sendiri. Mereka seperti pemilu, nyoblos, ternyata yang dijoblos banyakan yang meminta untuk berdiri sendiri merdeka tanpa gangguan dari mana-mana. Dia bukan di bawah negara Eropa, yang salah satu negara Eropa di bawah dia tidak. Dia dibebas. Akhirnya Timur berdiri sini sebagai negara sampai sekarang. Dulu mahasiswa Timur kuliah di Fakultas Hukum Unila itu tidak menggunakan paspor. Tapi ketika sudah berubah negara, lepas dari Indonesia, masuk Indonesia dia pakai paspor. Pada waktu itu. Tapi sampai sekarang juga kita nggak melihat apa sih yang sudah diperjuangkan Timur pengen misah sendiri. Yang kita lihat dari kacamata kita masih biasa-biasa aja. Bukan sebagai negara yang maju, bukan sebagai negara yang hebat melebihi dari Indonesia, enggak sih.
berarti dia merasakan tidak mudah untuk melepaskan diri dari sebuah negara induk. Dia belum punya konteks dengan negara-negara lain. Nah, ini kita melihat disinilah perkembangan perjalanan sebuah demokrasi yang terbuka dari reformasi menuju kepada sistem terbukanya sebuah demokrasi di Indonesia. Setelah itu maka tahun 1999 itu keluar Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur supaya semua masyarakat ini bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan negara dan kesejahteraan bagi daerah-daerahnya, mereka diberi. Di sini saya mulai dari sini. Otonomi daerah itu terbitnya Undang-Undang 22/1999 dari akhir cerita saya. Lalu daerah itu diberi hak otonom. Dari pasal 22/99 mulai ada hak otonomi. Diberi hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi nggak usah banyak pusing laporan keuangan dan sebagainya ke pusat, nggak. Kamu atur aja lah, nanti dia ada pengawas dan sebagainya yang bisa melaporkan ke pusat. Kedua, hak untuk mengelola potensi dan kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Hak yang dikelola itu potensi yang ada, dari potensi yang ada. Diolah, dikelola kekayaan alam yang ada di sekitar daerah-daerah. Misalnya Padang, Sumatera Barat, Lampung, terserah, kelolalah sama kamu sendiri untuk mendapatkan income bagi daerahnya. Nah, ini kita melihat dari ya. Setelah itu kita melihat lagi bahwa setelah Undang-Undang Nomor 22/99 ini, kita melihat muncul lagi, terbit lagi Undang-Undang 32/2004. Sebetulnya mengapa sih munculnya Undang-Undang 32/2004 itu? Kok dia jadi ada lagi, sedangkan baru selisih 5 tahun. Itu ada faktor-faktor penyebab. Masih dulu ya, dingin banget. Cek. Ngopi. Andy. Aman. Ayo Bang Ade, ayo ngopi Bang. Coba open cam. Aduh. Lagi nggak berani Bang. Coba apa tadi latar belakangnya, apa kok ada cepat amat ya dari 5 tahun perjalanan satu periode GBHN, istilahnya garis besar haluan negara kalau 5 tahun zaman dulu itu udah berubah. Itu latar belakangnya, kira-kira kalian lihat dari sikon apa yang ada. Kondisi yang kita lihat di situ adalah bagaimana perjalanan dari 5. Ya, gimana, siapa yang lihat? Saya Bu, Habibie Bu. Iya. Jadi kalau sebagai penyempurna dari Undang-Undang 22 tahun 99 tentang penguatan otonomi daerah. Artinya diharapkan dari Undang-Undang 32 2004 itu daerah mampu terus melakukan akselerasi terhadap pelayanan publik yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, dan itu harus terintegrasi dengan pemerintah pusat. Artinya di dalam Undang-Undang 32 2004 itu tidak menerapkan otonomi yang seluas-luasnya seperti di Undang-Undang 22 tahun 99, tetapi di dalam undang-undang itu pemerintah pusat memberikan kewenangan otonomi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah bagi pemerintahan daerah masing-masing yang memiliki lokal wisdomnya masing-masing. Gitu, Bu. Ya, ada lagi di belakang. Siapa? Muhadir, siapa namanya? Namamu siapa? Itu nggak lengkap di sini. Habibie, Bu. Muhammad Habibie, Bu. Oh, Muhammad Habibie. Ada lagi nggak? Kalau nggak, Ibu yang jawab. Selesai ya?
Enak belajar hitung-hitungan ya daripada baca-baca. Enak jurusan matematika ya daripada ini pelajari lagi perjalanan sejarah, kesimpulannya apa, perubahannya bagaimana. Jawaban Muhammad Habibie memang sebuah proses. Prosesnya dikatakan adalah sebuah paradigma. Kalau kita mengeluarkan sebuah aturan seperti yang 2299, tetapi dalam penerapan 2299 itu lebih cenderung orang mensalahgunakan atau menafsirkan yang ke arah mengambil kepentingan sendiri. Seolah-olah wilayah daerah yang ada ini di kabupaten kota. Karena diingatkan bahwa sistem desentralisasi otonomi itu fokusnya kemana? Ke provinsi atau ke kabupaten kota? Lalu kita lihat. Coba, kan kemarin di kuliah Ibu sudah nyampein loh. Gue pengen tahu dibaca apa enggak gitu aja. Kali dibaca, oh ini bisa dikasih pertanyaan ini. Kali bisa. Kalau nggak bisa ya nggak sih Bu, kasih pertanyaan. Gitu. Pertanyaan nanti. Kira-kira apa itu? Karena banyak contoh. Misalnya kita lihat ya. Kalau kita lihat baru 2299, daerah-daerah itu menggambarkan sebuah daerah yang seolah-olah tidak punya hubungan dengan provinsi. Yang menimbulkan ada juga bagian yang mengatakan membentuk sebuah dinasti, kadang-kadang ada penafsiran orang macam-macam. Karena kalau gitu seolah-olah kewenangan yang diberikan pada daerah itu adalah memang utuh untuk daerah kabupaten dan kota. Sebenarnya fokusnya itu menunjukkan kepada kabupaten dan kota. Provinsi itu adalah juga sistemnya otonomi desentralisasi, tetapi dia juga memegang sebagian perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi. Jadi kita lihat ada terbelitnya ini. Kalau yang provinsi dia punya dua, otonomi dan dekonsentrasi. Selain dia juga menyelesaikan bagaimana urusan pemerintahan di daerah, termasuk peraturan-peraturan yang dia buat, gubernur. Tetapi dia juga punya tugas dekonsentrasi, mewakili pusat yang ada di daerah. Bagaimana bantuan pusat, bagaimana juga mereka itu adalah bagian pusat. Dekonsentrasi, perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah itu provinsi. Akhirnya kita melihat bahwa benar bahwa fokus dalam sistem otonomi desentralisasi ini adalah kepada daerah kabupaten dan daerah kota. Ya karena akhir waktu pada tahun 99, wah langsung ini daerah kita nggak mau keluar negeri juga, nggak perlu pamit-pamit gubernur. Nggak ada hubungannya, kita sudah dikasih otonom untuk sendiri daerah. Nah, itu. Akhirnya disempurnakanlah dengan 32 2004. Bahwa daerah itu juga punya tanggung jawab baik di daerahnya sebagai kepala daerah dan juga tanggung jawab gubernur sebagai memegang asas otonomi juga. Dan melepaskan terus gubernur sebagai pengawas apa otonomi yang ada di daerah, dia juga melaksanakan. Akhirnya itulah penyempurnaan dari 32 2004. Terus perubahan lagi, karena namanya selalu perkembangan itu selalu dilihat mana yang perlu diatur kembali, mana yang bias menjadi sebuah pasal yang tidak bisa digunakan karena banyaknya penafsiran atau ambigu. Nah, di sini kita masih mencoba menyusun. Sekarang udah undang-undang yang ke 23 2014 dengan perubahan-perubahan, tetapi perubahannya tidak menyangkut inti pokok penambahan atau penjelasan tentang pemilihan bupati dan gubernur. Jadi fokusnya kita ke 23 2014. Itu seperti itu. Bisa dipahami nggak? Atau bingung nggak ya? Kalau bisa kita lanjut. Lalu terbit kata saya Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang perimbangan keuangan. Kalau kita masih menggunakan 2299, perimbangan keuangan kita juga belum ada penegasan lebih lengkap. Maka dibuat lagi di sini juga dikuatkan lagi dengan Undang-Undang 33 2004. Undang-Undang 22 2099 itu adalah otonomi daerah memberi kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Nah, perubahan penguatan daerah itu dia harus punya tanggung jawab itu di dalam 1299. Sehingga ada perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup
Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, di sini apakah bisa berdiri sendiri daerah? Belum tentu, nggak bisa. Memangnya gampang rakyat dia bisa langsung mau bergerak? Ya nggak juga. Kondisi daerah masing-masing berbeda. Lalu kita lihat lagi dari Undang-Undang 23 2014 yang terakhir berkaitan dengan otonomi. Mengatakan pengertian otonomi daerah itu adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom. Berarti kan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Selanjutnya pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten kota didasarkan pada desentralisasi, pemberian kewenangan, diberikan kewenangan dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Masih tetap. Kamu saya kasih, tapi kamu dikasih otonomi luas, kerjaan kamu harus nyata, kamu dikirim bantuan mana yang kenyataannya kamu bangun, dan kamu harus bertanggung jawabkan itu ke pusat. Karena kita kalau membangun sendiri ya nggak sampai uang kita mungkin nggak cukup kalau daerah-daerah yang hasilnya juga kecil. Kalau mungkin daerah-daerah tertentu yang punya tambang dan segala macam mungkin dia bisa cepat. Tapi kalau daerah kita masih membutuhkan bantuan dari pusat, bagaimana yang bisa dikerjakan dan dipertanggungjawabkan nanti setiap akhir tahun. Ini kita lihat. Selanjutnya kita melihat lagi yang saya katakan tadi. Fokus otonomi daerah adalah di daerah kabupaten dan daerah kota. Jadi kelihatan nggak sih slide-nya? Nggak kelihatan ya? Ibu belum share ya? Enggak, saya tadi ngelihat yang sudah ada, tapi saya belum. Kan? Itu kenapa sih tadi ada suara-suara gangguan yang agak nggak ngenakin? Siapa itu? Coba dia mute aja lah kalau ada masalah, yang nggak usah ngikut-ngikut. Saya jadi nggak konsen loh. Nah, ini saya jadi apa ya, fokusnya buyar. Kalau memang ada masalah di mute aja, atau nggak kuliah juga nggak apa-apa. Kalau masih ada masalah. Kalau nggak ada ya kita lanjutin. Kita konsekuensi aja sih. Yang mau, ayo boleh, nggak mau juga apa. Gimana ini, mau diterusin apa enggak?
Mau diterusin apa enggak sih? Kalau mau diterusin lagi fokus ya fokus. Kalau nggak fokus ya nggak apa-apa. Libur juga nanti diganti hari lain. Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Terus. Bu, lanjut, Bu. Kenapa? Ibu jadi nggak fokus kalau ada orang berantem suaranya kayak gitu. Nggak fokus Ibu, terus terang aja. Lebih baik ganti hari aja, bener aja. Izin Bu, mami saya lagi ngobrol sama saudaranya Bu tadi. Ini di sebelah saya Bu. Bukan kalian berantem ya? Enggak Bu, saya kan di sini. Mami ngomong di bawah saya Bu, tiduran Bu. Maaf Bu. Oh, saya kira ada yang berantem. Ah, nggak enak saya lanjut. Entah berantem sama Bu, siapa. mami lagi ngomong sama saudaranya Bu. Ya udah kalau dia lagi ngomong kamu mute-in aja. Yang penting kamu dengar. Supaya jalannya proses ini nggak terganggu. Atau nanti ada kesepakatan setengah jam silakan ngobrol, saya pergi dulu, nanti setengah jam masuk lagi. Gitu. Atau gimana maunya aja lah, yang penting fokus gitu. Kalau nggak fokus nih, masih ada yang terganggu nggak? Atau cuma Ibu aja yang terganggu? Izin Bu, tadi kan saya mau ngomong Ibu tidak share screen, tapi suara Ibu saya masuk Bu dari sini keras suaranya. Bukan saya lagi ngobrol dengan ibu saya, Bu. Izin, Bu. Kirain Ibu tadi di antara ini ada yang lagi berantem. Enggak, Bu. Kita enggak. Sama istrinya. Ah, sudahlah pikir Ibu. Tinggalin dulu lah kalau memang ada masalah. Tadi share screen-nya memang sengaja saya belum munculin karena saya mau tukar ke tanya jawab. Kali ini buka tutup. Jadi kalau kita melihat dari fokus otonomi daerah, maka fokus otonomi daerah itu ada pada kabupaten, daerah kabupaten, daerah kota. Jadi tingkat 2 ya. Karena provinsi itu akan berhasil bila tingkat 2 ini punya apa ya, prestasi yang bagus. Punya kemajuan yang luar biasa, pasti provinsinya akan terbawa lebih baik. Ini yang kita lihat kan fokusnya ke sana. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita melihat bahwa tujuan peletakan kewenangan dalam sistem otonomi itu tujuan untuk apa sih? Diletakkan di sistem otonomi, kok nggak sistem lain gitu. Kita milih itu kenapa? Maka di sini kita lihat adanya berkaitan dengan kewenangan daerah. Yang pertama mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa. Karena negara kita ini kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulaunya, berjuta rakyatnya. Bagaimana mempertahankan mereka ini bersatu? Maka dipilih tujuan kewenangan dikasih, tapi kamu tetap bersatu dengan negara induk, negara Indonesia. Bukan berarti sama dengan liberal. Gitu. Yang kedua, menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara. Otonomi itu fokusnya kemana sih? Kalau di daerah, apanya yang mau digerakin? Proyek-proyeknya atau apanya? Yang mau dibangun itu adalah bagaimana masyarakat itu menjadi sejahtera dan makmur. Kita melihat di situ bahwa semuanya itu mengerjakan berpartisipasi dengan baik. Misalnya peningkatan jalan menjadi lebih baik, jalan tembus, jalan aspal segala macam. Bantuan dari pusat yang ada di daerah itu tidak mengambil orang dari pusat yang kerjanya tukang ngaspal jalanan ini orang dari pusat enggak, tapi padat karya yang digunakan. Dari uang itu orang-orang masyarakat situlah yang bekerja diambil sebagai tenaga kerja supaya mereka punya partisipasi dalam pembangunan di daerah masing-masing. Nah, itu otonomi peletakan di dalam sistem otonomi. Yang keempat, menjamin keselamatan fisik dan non fisik setara bagi semua warga negara. Kesehatan juga merupakan hal yang pokok. Kesehatan itu hal yang mendasar. Bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita dan sebagainya. Yang kelima, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan pada saat otonomi daerah, bukan pada saat sentralisasi, itu kita melihat dalam perjalanan pimpinan Orde Baru, itu tidak menggunakan apa ya, disesuaikan dengan kondisi sekarang.
masih menggunakan cangkul, bukan dia membantu mesin-mesin untuk memotong padi atau dan sebagainya lah modelnya, sudah yang canggih. Tapi dikasih alat cangkul, pupuk, saya ingat benar, cangkul, pupuk, apa untuk orang bertani. Tapi untuk bajak dan sebagainya atau yang lebih canggih dari itu dengan menggunakan mesin, dia enggak, gitu. Masih belum maju. Di sini berubah dengan sistem. Yang keenam, menjamin supremasi hukum nasional. Jadi bagaimana kita sama-sama menegakkan hukum yang ada, yang berlaku di sekitar kita, dan menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka kemakmuran rakyat. Lalu kita melihat bagaimana memberdayakan sumber daya manusia yang ada di wilayah daerahnya masing-masing. Lalu kita lanjut pada urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu kita melihat dalam klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus. Itu diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Lalu apa yang urusan pemerintahan absolut? Urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Jadi yang dikasih kita otonomi itu sebagian kewenangan, sebagian aja. Tapi seluruh kewenangan yang di dalam suatu negara itu ada di tangan pusat. Karena tidak berhubungan dengan azas desentralisasi dan otonomi. Yang dalam pasal 10 ayat 1 menyatakan politik luar negeri, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan sebagainya itu menjadi urusan pusat. Jadi nggak ada daerah menentukan agama, berkaitan dengan agama dan sebagainya, orang naik haji ngurus sendiri. Nggak benar, semuanya dipusatkan di Jakarta. Orang mau berangkat haji, hanya kita mewakili pusat, siapa yang mau berangkat haji, berangkatnya tanggal sekian, semuanya gerakan pusat. Ketentuan selanjutnya bahwa pemerintah pusat dalam melaksanakan kewenangan absolut dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan sistem konsentrasi. Ada perpanjangan tangan. Ini urusan haji diurus di daerah, berangkatin nanti barang pusat, orang pusat juga ikut bertanggung jawab dalam keberangkatan. Jadi membantu istilahnya. Selanjutnya kita masuk yang ini adalah urusan konkuren yang dikatakan temannya tadi. Ada urusan pemerintahan konkuren dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 23 2014. Itu adalah urusan pemerintahan yang dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota. Jadi urusan pemerintahan yang terkait daerah, provinsi punya beda-beda. Mungkin provinsi akan berbeda dengan pemerintah daerah. Pusat juga berbeda dengan ini. Lihat bagaimana kebutuhan kepentingan yang dilakukan dari setiap apa yang dibutuhkan masyarakat masing-masing. Ayat 4 menyatakan urusan konkuren serahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi. Betul. Lalu urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib tersebut kemudian dibagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini yang saya kasih gambaran seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silakan yang kalau mau nanya nanti saya kasih kesempatan. Itu apa? Vaksin anak-anak itu ada.
Enggak ada ya? Berarti udah paham loh. Silakan dibaca lagi di rumah. Minggu depan Ibu akan cek apa dibaca apa enggak. Kalau dibaca dengan baik, bisa jawab, berarti pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu lah mungkin akan menjadi pertanyaan Ibu yang bisa dijawab. Bisa Ibu buat soal juga susah mungkin belit-belit, tapi nggak ada yang bisa jawab untuk apa, berarti yang bisa menjawab. Cuman saya tidak minta teks, jawaban-jawaban itu dijawab dengan bahasa sendiri, dengan kalimat-kalimat yang sopan, yang bagus. Intinya adalah menjawab secara keseluruhan. Kalau ada pertanyaan buat di rumah, nanti pada kuliah minggu depan, boleh tanya dengan Ibu, sudah dipersiapkan apa pertanyaannya. Ya, saya rasa cukup aja kuliah kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.